Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nilai ekstrim fungsi. Ya, topik ini adalah topik terkait dengan penggunaan dari turunan. Ya. Jadi salah satu penggunaan dari turunan adalah menentukan nilai ekstrim fungsi. Nah, sebelum masuk ke sana, apa sih sebenarnya yang disebut dengan nilai ekstrim? Ya? Misalnya kita tinjau sebuah grafik, ya, tinjau grafik Y sebagai fungsi X. Saya gambarkan dulu grafiknya, ya. Misalnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian grafiknya bentuknya seperti ini. Di mana grafik ini didefinisikan atau fungsi ini didefinisikan untuk daerah asal dari selang A sampai B. Jadi daerah asal dari F-nya, DF-nya adalah selang tertutup A, B. Nah, kita lihat ya, nilai Y ini ya untuk selang A sampai B itu kan juga bervariasi ya. Jadi kalau lihat pada saat nilainya nilai X sama dengan B, ini kita sebut FB. Dan pada saat nilainya A, kita sebut sebagai FA. Dan ada satu nilai tertentu, misalnya di sini, pada X sama dengan C, misalnya FC. Kita lihat bahwa dalam selang A sampai B, nilai Y bervariasi dari FB yang paling bawah sampai FC yang paling atas. Nah, nilai yang paling rendah ini disebut sebagai nilai minimum, dan nilai yang paling tinggi, Y-nya disebut sebagai nilai maksimum. Nah, jadi, secara definisi, jika misal kita punya X sama dengan C, ini sebagai anggota dari daerah asal, ya, anggota dari DF, di mana DF-nya adalah A, B. FC disebut nilai maksimum jika dipenuhi bahwa nilai FC itu lebih besar atau sama dengan dari Fx. Jadi FC disebut nilai maksimum kalau dia merupakan yang paling besar lah ya. Jadi kita lihat dari grafik ya. Mudah sebenarnya kalau kita pandang dari grafik ya. Kemudian FC disebut nilai minimum jika FC lebih kecil atau sama dengan Fx. Ini secara definisi ya. Mengapa kok nilai maksimum dan minimum yang dicari ya, atau nilai ekstrim ya? Karena memang yang paling mudah dikenali ya, yang paling mudah diingat ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama kita ya, biasanya lebih mudah mengingat orang yang ekstrim. Saya misalnya di kelas itu kan lebih mudah mengingat ya, yang cantik atau sebaliknya misalnya gitu kan ya. Kemudian yang pandai, yang paling pandai atau yang sebaliknya ya, dan seterusnya ya. Jadi itu yang paling mudah. Kalau yang rata-rata ya bukan ekstrim gitu ya, itu terlalu banyak jadi susah dikenalnya ya. Di negara kita juga yang
ekstrim-ekstrim yang kita bisa kenal gitu kan ya. Oke, yaitu kira-kira nilai ekstrim ya. Jadi dalam hal ini fungsi ya, ekstrim itu adalah maksimum atau minimum. Paling besar karena yang paling besar pasti ya hanya satu yang mutlak gitu ya. Paling besar hanya satu, paling kecil juga hanya satu. Ya. Sementara yang di antara itu pasti banyak dan susah mengingatnya ya. Oke. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita bisa menentukan nilai ekstrim tanpa melihat grafik ini. Karena kalau dari grafik sudah jelas terlihat ya, mana yang paling puncak, mana yang paling rendah. Ada 3 kemungkinan letak titik yang akan menjadi kandidat nilai ekstrim. Titik-titik itu kemudian disebut sebagai titik kritis ya. Jadi ada disebut dengan titik kritis. Ini adalah merupakan kandidat. Kandidat itu adalah calon ya. Kandidat nilai ekstrim. Yang namanya calon itu belum tentu jadi ya. Jadi baru kandidat. Nanti di antara kandidat-kandidat ini tinggal mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Yang paling besar menjadi nilai maksimum, yang paling kecil menjadi nilai minimum. Jadi kalau kalian misalkan di kelas memilih seorang ketua kelas, misalkan ada 3 calon ketua kelas ya, kemudian lakukan pemungutan suara, maka tentu saja nanti kan suara akan terbagi ke 3 orang itu secara umum ya. Nanti akan ada orang yang mendapatkan nilai suara paling banyak, ada yang suara paling kecil, dan tentu saja satu lagi berarti diantaranya ya. Nah, yang terbanyak itulah yang menjadi nilai ekstrim maksimum mutlak dalam hal ini ya disebutnya. Kemudian yang terkecil disebut dengan nilai minimum mutlak. Nah, yang satu lagi diantaranya ya bukan nilai maksimum, bukan nilai minimum. Jadi artinya makanya disebut kandidat karena belum tentu jadi ya. Nah, dalam hal ini ada 2 istilah sebenarnya terkait dengan nilai ekstrim. Ada nilai ekstrim mutlak dan ada nilai ekstrim relatif. Nah, nilai ekstrim mutlak itu kalau seandainya daerah asalnya merupakan daerah asal tertutup. Jadi pada kasus ini ya, daerah asalnya daerah asal tertutup A, B, di mana A dan B termasuk ke dalam daerah asal, maka nilainya sebenarnya disebut sebagai nilai maksimum mutlak ya. Oke. Ini tingkat tambah ini mutlak ya, jadi ini mutlak, minimum mutlak ya. Nah, nanti kalau daerah asal yang terbuka ya, itu disebut dengan nilai maksimum atau minimum relatif. Nanti akan saya bahas pada video atau pertemuan selanjutnya ya. Baik, kembali ke sini ya. Apa saja yang termasuk ke dalam titik kritis? Ya. Pertama, ada 3 ini. Pertama adalah apa yang disebut dengan titik ujung selang ya. Titik ujung selang. Nah, dalam hal ini ya kita bisa lihat juga dari sini, ujung selang itu kan A dan B ya, ini ujung kiri, ujung kanan. Kita lihat di antara A dan B, salah satunya adalah FB ini merupakan nilai maksimum. Ya, jadi ini disebut ujung selang ya. Jadi X sama dengan A atau X sama dengan B ya. Jadi kemungkinannya di X sama dengan A atau di X sama dengan B. Yang kedua, di titik stasioner titik stasioner ya. Titik stasioner adalah titik di mana titik X sama dengan C sedemikian rupa sehingga turunan di C menjadi 0. Ingat, Pak, tafsiran geometris dari turunan kan gradien. Jadi kalau gradiennya 0 berarti garis singgung yang mendatar. Nah, dalam gambar kita bisa lihat di sini ya, puncak di sini ya, garis singgung ini akan berupa garis singgung yang mendatar. Ini disebut dengan titik stasioner. Ini adalah titik stasioner. Ini ujung selang ya. Jadi ini titik stasioner. Yang ini adalah ujung selang.
Satu lagi, ya, kandidat titik kritis adalah titik singular disebutnya, ya. Titik singular adalah titik X sama dengan C sedemikian rupa sehingga F aksen C tidak terdefinisi. Jadi ketika suatu fungsi di titik X sama dengan C tidak punya turunan, turunannya tidak terdefinisi, maka titiknya disebut sebagai titik singular. Dan itu juga salah satu kemungkinan terjadinya nilai ekstrim, ya, di titik singular, ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh. Akan mulai dari yang paling sederhana, ya. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 2x plus 5 dari 0 sampai 3 misalnya. Jadi ini artinya fungsi ini didefinisikan untuk daerah asal 0 sampai 3 di mana 0 dan 3-nya termasuk, ya. Misalkan tentukan nilai ekstrimnya, ya. Tentukan nilai ekstrimnya, ya. Nah, langkah pertama untuk mendapatkan ini adalah mendapatkan titik kritis dulu, ya. Titik kritis. Pertama sudah seperti dalam ini, ya, di ujung selang. Mana ujung selangnya? Ya, ini 0 dan 3, ya. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Kemudian yang kedua, titik stasioner. Artinya kita mencari nilai X sama dengan C, sehingga F aksen di C sama dengan 0. Artinya turunkan dulu ini. F aksen X. Turunannya apa ini? 2. Nah, loh, gimana nih sih? Sementara F aksen C harus sama dengan 0. Sementara F aksen X sama dengan 2. Ini berarti bahwa F aksen X tidak pernah sama dengan 0. Kalau tidak pernah sama dengan 0, berarti tidak ada yang menjadi titik apa? Stasioner, ya. Tidak ada titik stasioner kalau gitu. Tidak ada titik stasioner. Tidak ada titik stasioner. Kemudian, adakah titik singular? F aksen C tidak terdefinisi. Nah, ungkapan F aksen X sama dengan 2, ini artinya apa? Artinya X berapapun, nilai F aksen X sama dengan 2. Artinya tidak ada X yang dapat menyebabkan F aksen X tidak terdefinisi, kan, ya? Jadi ini terdefinisi untuk seluruh X. Jadi F aksen X terdefinisi untuk seluruh X, ya. Seluruh X dalam selang, ya. Nah, seluruh X elemen dari 0,3. Jadi kesimpulannya tidak ada titik singular, ya. Tidak ada titik singular. Dengan demikian, titik kritisnya hanya apa? Hanya 0 dan 3. Jadi titik kritisnya titik kritisnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Nah, setelah dapat titik kritis, baru kita masukkan ke mana? Ke fungsi ini, ya. Jadi fungsi yang hendak dicari nilai ekstrimnya ini disebut sebagai fungsi objektif, ya. Oke.
Masukkan ke fungsi objektif, ya. Jadi kita bisa ungkapkan dalam ungkapan tabel, misalkan X atau sebentar ya. Buatkan tabel begini. Ini adalah nilai X-nya, nilai fx-nya 2X plus 5. Nah, ini katakan keterangannya lah ya. Untuk X-nya kan hanya 2, 0 dan 3. Masukkan kalau X-nya 0 berapa? 2 kali 0 tambah 5 berarti 5. Kalau X-nya 3, 2 kali 3, 6 ditambah 5 berarti 11. Nah, dari dua perbandingan ini jelas bahwa ini merupakan apa? Nilai paling kecil, ini nilai paling besar. Makanya berarti nilai minimum mutlak ya. Dan ini adalah nilai maksimum mutlak. Jadi nilai maksimum mutlak dari fx sama dengan 2x plus 5 untuk selang A, selang 0 sampai 3 itu adalah masing-masing 5 nilai minimumnya dan 11 nilai maksimumnya. Oke. Jadi pertama dapatkan titik kritis, lalu masukkan titik kritis itu ke dalam fungsi objektif. Ya, ini fungsi objektif disebutnya ya. Ini fungsi objektif ya. Fungsi yang hendak dicari nilai ekstrimnya. Oke. Kita lihat contoh yang kedua lah ya, contoh 2. Misalnya kita punya diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 misalnya. Dengan selang min 2,5. Tentukan nilai ekstrimnya ya. Tentukan nilai ekstrimnya. Sama seperti tadi ya. Pertama dapatkan titik kritis ya. Yang sudah bisa kita pastikan di ujung selang x sama dengan min 2 atau x sama dengan 5. Yang kedua, cari dulu turunannya ya. Turunannya adalah ini. Apa turunan ini? 2x min 2. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa dapatkan, kita bisa mencari dua hal tadi kan ya, bisa mencari titik stasioner, bisa mencari titik apa? Kritis. Nah, sekarang kita cari stasioner dulu. Mungkinkah sama dengan 0? Kita coba nolkan ya, karena 2x min 2 sama dengan 0 berarti diperoleh x sama dengan apa? X sama dengan 1 ya. 2x sama dengan 2 berarti x sama dengan 1. Berarti ada x sama dengan 1 yang mengakibatkan f aksennya sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai titik apa? Stasioner ya, titik stasioner. Nah, kemudian dari sini juga kita lihat ya, adakah x yang menyebabkan f aksen x tidak terdefinisi? Nah, kita ingat kembali ke konsep daerah asal dari satu fungsi ya, bahwa suatu fungsi akan terdefinisi selama di dalam fungsi itu tidak ada akar yang negatif di dalamnya ya, atau selama x tidak menyebabkan akar yang negatif atau tidak menyebabkan penyebut menjadi 0. Nah, dalam kasus ini kan tidak ada akar, tidak ada penyebut di sini. Berarti ini f aksen x akan terdefinisi untuk seluruh x ya. Jadi f aksen x
2x min 2 itu terdefinisi ya. Terdefinisi untuk seluruh X di dalam daerah asal apa? Min 2,5. Sehingga tidak ada titik singular. Ya, tidak ada titik singular. Dengan demikian kita dapatkan titik kritisnya. Jadi titik kritisnya kita dapatkan dari sini. Himpunan X, kita tulis begini saja himpunan, di mana X-nya pertama adalah min 2, kemudian ini 1 ya, dan 5. Nah, setelah dapat titik kritis, kita tinggal masukkan ke fungsi objektif ya. Kita buat lagi supaya ringkas dalam bentuk tabulasi lah ya. Ini ada tabel, buatkan nih ya sederhana. Oke. Ini titik kritisnya kita masukkan sini. Ini fx-nya ya. Yakni x kuadrat min 2x plus 4, dan ini keterangannya nanti ya. Keterangan itu untuk melihat apakah maksimum atau minimum. X-nya min 2, 1, dan 5 ya. Kalau min 2 masukkan ke sini ya. Berarti min 2 kuadrat 4 dikurang 2 kali min 2 berarti 4 lagi ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 4, 12 ya. Oke. Kemudian kalau 1 kuadrat 1 dikurang 2 min 1 ditambah 4 berarti 3 ya. Kalau 5 ini 25 dikuadratkan ya. 25 dikurangi 10 ya. 25 kurangi 10 berapa? 15 ya. 15 tambah 4 berarti 19. Nah, berarti kita bisa lihat dari ketiga nilai ini ya, yang paling besar adalah yang 19, berarti adalah merupakan maksimum mutlak. Dan yang 3 ini berarti merupakan nilai minimum mutlak. Oke. Dan yang 12 ya tidak jadi apa-apa ya. Oke. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga, misalnya kita punya fx sama dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat dengan daerah misalnya min 2,1 lah ya. Sama ya, ini tentukan nilai ekstrimnya ya. Oke, ikuti saja ya caranya. Standar seperti ini. Dapatkan titik kritis, lalu masukkan ke fungsi objektif ya. Pertama kita dapatkan titik kritisnya. Ujung selang ya. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Ya. Lalu yang kedua, dapatkan coba turunannya ya. Nah,
bagaimana turunan dari ini ya? Nah, ini kan sebenarnya akar pangkat 3 dari X kuadrat ini dapat kita ganti menjadi apa? Menjadi X pangkat 2/3, gitu kan ya? X pangkat 2/3. Turunan dari X pangkat 2/3 berarti 2/3-nya pindah ke depan kan ya? 2/3. Ini berkurang 1 pangkatnya kan ya? Kali X pangkat min 1/3 ya? Min 1/3. Berarti sama saja dengan, kalau dibalik, ini dikebawahkan ya, berarti 2 dibagi dengan 3 akar pangkat 3 dari X. Oke. Nah, kita lihat sekarang, mungkinkah f aksen X bernilai 0? Ya. Kalau dilihat dari sini ya, tidak mungkin bernilai 0. Pada saat X berapa coba? Ya. Nah, tidak ada X yang menyebabkan apa? F aksen X sama dengan 0. Ya. Jadi, F aksen X tidak pernah 0. Karena itu berarti tidak ada apa? Tidak ada titik stasioner. Tidak ada titik stasioner. Nah, kemudian apakah ada titik singular? Nah, kita ingat, titik singular adalah titik di mana F aksen X tidak terdefinisi. Kita lihat dari sini. Adakah yang menyebabkan F aksen X tidak terdefinisi? Nah, kita lihat ikan melibatkan akar kan ya? Dan melibatkan penyebut. Ingat, penyebut tidak boleh 0 dalam kasus di sini. Nah, kalau penyebutnya 0, maka pasti ini tidak terdefinisi, ya, karena tidak ada pembagian dengan 0. Artinya apa? Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada yang ketiga ya, ada X sama dengan 0 yang akan menyebabkan F aksen X tidak terdefinisi. Dengan demikian, ini tidak lain apa? Tidak lain, ini merupakan titik singular. Ya. Jadi titik kritisnya sekarang himpunan bilangan, ujung selanya tadi berapa? Min 2 dan 1 ya. Min 2, 1, tambah ini 1 lagi, 0. Min 2, 0, 1. Oke, kembali kita buatkan tabelnya ya. Menggunakan tabel supaya lebih sederhana saja ya. Ini kita tuliskan titik krisis ini, fx-nya yang akar pangkat 3 dari x kuadrat. Di sini kita lihat keterangannya bagaimana ya. Ini min 2, 0, 1. Masukkan min 2 ke sini. Berarti akar pangkat 3 dari min 2 dikuadratkan. Berapa min 2 dikuadratkan? 4. Gitu kan ya. Kalau 0, berarti 0. Ya. Akar 0 kan ya. Akar pangkat 3 dari 0. Kalau 1 berarti apa? Kalau 1 berarti akar pangkat 3 dari 1. Ya 1 ya. Oke. Nah, berarti yang sudah pasti ini adalah nilai minimum ya. 0 ini, nilai minimum mutlak ya. Nilai minimum mutlak.
Yang ini atau ini maksimumnya? Ya. Lebih besar akar apa? Tentu saja lebih besar. Ini kan akar pangkat 3 dari 1 ya. Ini akar pangkat 3 dari 4, berarti lebih besar. Ini adalah nilai apa? Nilai maksimum mutlak. Ini nggak pakai S ya, mutlak ya. Oke, ini bukan apa-apa. Oke, jadi kita sudah lihat buat apa namanya, ada titik singular ya, titik singular di 0 itu menjadi nilai apa? Minimum. Oke, itu contoh yang ketiga. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 5. Dengan daerah asal min 3,4. Tentukan nilai ekstrimnya ya, tentukan nilai ekstrimnya ya. Kembali dapatkan titik kritisnya. Titik kritis, oke. Titik kritis. Pertama ujung selang ya, min 3, atau min 3 dan 4 ya. Yang kedua adalah dapatkan dulu turunannya ya. Turunannya dari nilai apa? 3x kuadrat ya. 3x kuadrat min 3 ya. Min 3. Nah, kita ingin dapatkan stasionernya ada atau tidak. Maka kita buatkan ini berarti 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Berarti x kuadrat bisa kita faktor gini. Min 1 kan ya, sama dengan 0. Ini kembali bisa difaktorkan kan ya. 3 kali x min 1 kali x plus 1. Atau x plus 1, x min 1 sama sajalah ya. Sehingga dapatlah x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. X sama dengan min 1, ini maaf. Ini min 1. Dan x sama dengan 1. Ya. Yang ketiga, adakah? Kita cek adakah titik singular? Artinya dengan kata lain, adakah nilai X yang menyebabkan F aksen X tidak terdefinisi? Perhatikan di sini tidak melibatkan akar maupun penyebut ya. Karena itu maka bisa dijamin ya. F aksen X terdefinisi ya. Terdefinisi untuk X anggota setiap X pada selang min 3,4. Dengan demikian kita dapatkan titik kritisnya. Himpunan dari bilangan X. Pertama ada min 3 ya. Min 3, kemudian min 1 yang ini. Lalu 1 dan 4. Oke.
Baru kita buatkan tabulasinya ya. X, fx-nya ini ya. Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 5. Nah, ini nanti kita lihat keterangannya seperti apa ya. X-nya min 3, min 1, 1, dan 4. Kalau X-nya min 3 pangkat 3 berapa? 27. Min 27 ya. Oke, satu biar ini ya. Min 27. Min 3 kali min 3 berarti plus ya. Plus 9 plus 5. Berarti min 27 ditambah 14. Berarti min 13 ya. Kemudian kalau masukkan 1, min 1, sorry. Min 1 berarti min 3 ini ya. Min 1 pangkat 3 kan min 3 ya. Sorry. Min 1 dipangkat 3 adalah min 1. Oke. Min 3 dikalikan dengan min 1 berarti plus 3 kan? Min 1. Oke, ini tinggal tambah 5 ya. Sehingga dapatlah ini berarti 7 ya. Oke. Kalau 1 berarti 1 pangkat 3 1. Min 3 kali 1, 3, plus 5. Berarti min 2 tambah 5 berarti 3 ya. Oke. Kemudian kalau 4 pangkat 3, 16 ya. Oh, salah. 64 ya. 64. Kemudian dikurangi 4 kali 3 kali 4, 12. Ditambah dengan 5. 64 tambah 5 dulu lah biar gampang ya. Atau boleh 64 kurang 12 juga berarti berapa? 52 ya. 52 ditambah 5, 57 ya. 57. Oke, tolong dicek lagi lah hitungannya ya. Intinya kita masukkan seluruh titik kritis ini ke fungsi objektif ini ya. Berarti dari sini kita bisa lihat yang negatif 13 merupakan nilai apa? Minimum mutlak ya. Ini bukan apa-apa, ini bukan apa-apa, ini apa? Nilai maksimum mutlak. Baik ya. Satu lagi lah ya, satu lagi. Kita lihat contoh yang kelima. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 minus 36x kuadrat dengan daerah asal dari min 2 ke 3 ya. Sama ya pertanyaannya, tentukan nilai ekstrimnya ya. Oke. Ikuti lagi caranya. Dapatkan titik kritis. Pertama adalah ujung selang min 2 dan 3 ini ya. Kemudian yang kedua, dapatkan dulu turunannya. F aksen X. Turunan ini berapa itu? 12X. 12X pangkat 3 plus 12X kuadrat ya. 12X kuadrat. Ini ya. Ini 2 dikalikan dengan 36 minus 72 ya. X.
Oke. Dapatkan titik stasioner dengan membuat f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi kita nolkan 12x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 72x sama dengan 0. Kita bagi dengan ini 12, 12, 72, kelipatan dari 12 ya. Oke, ada x ya. Jadi berarti 12x nih. Kita pisahkan. Berarti ini jadi x pangkat 2. Ini berarti tinggal plus x gitu ya. Minus 72 dibagi 12 itu berapa? 6 kan ya? 6 ya. Sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan lagi kan yang ini ya? Berarti 12x kali x plus 3 x minus 2 ya. Oke. Sehingga dapatlah x sama dengan 0, x sama dengan min 3, x sama dengan 2. Oke. Adakah titik stasionernya? Ya, kita lihat dari sini. Ini tidak melibatkan akar maupun penyebut. Ya, sehingga f aksen x terdefinisi ya. Terdefinisi untuk seluruh x ya. Sehingga tidak ada titik stasioner ya. Tidak ada titik titik singular ya. Yang ini tadi titik stasioner ya. Nah, namun dalam hal ini ya kita mesti hati-hati ya. Kalau pada contoh-contoh sebelumnya, kita lihat ya. Ini min 3, min 1, 1 dan 4 itu masih berada dalam daerah asal ya. Tadi lupa saya cek ya, tapi harus dicek sebenarnya ya. Tapi ini masih ada di dalam daerah asal. Jadi min 1, min 3, min 1, 1 dan 4 ini termasuk ke dalam anggota daerah asal dari min 3 sampai 4. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang ya. Daerah asalnya kan dari min 2 sampai 3. Ya. Daerah asal min 2 sampai 3. Sementara di sini titik stasionernya itu ada x0, kita cek ini termasuk ke sini kan ya. Dan min 3, nah tidak termasuk. Jadi yang ini tidak termasuk anggota daerah asal ya. Tidak termasuk katakan DF ya. Ini DF. Jadi dia bukan titik kritis untuk ini gitu kan ya. Meskipun secara perhitungan dia termasuk memenuhi f aksen x sama dengan 0. Itu tetap harus kita cek kembali ke sini ya. Tolong yang sebelumnya gue cek, tapi kebetulan yang sebelumnya semuanya termasuk ke dalam anggota ya. Oke, jadi sekali lagi meskipun sudah didapatkan titik-titik stasionernya ya, kita harus pastikan titik stasioner itu adalah titik-titik yang termasuk ke dalam anggota daerah asal. Dengan demikian, titik kritisnya untuk kasus ini ya adalah himpunan pertama min 2, yang kedua adalah 0, bilangan berikutnya kan ya. Berikutnya 2 dan terakhir 3 ya. Min 2, 0, 2 dan 3. Sekali lagi yang min 3 tidak termasuk karena bukan anggota daerah asal. Oke. Terakhir tinggal kita buatkan tabulasinya ya.
X 12 X pangkat 3 plus 12X kuadrat min 72X. Dari sini ya. Kemudian ini keterangannya di sini ya. Oke. Min 2, 0, 2, 3. Ya. Masukkan ke sini semua ya. Jadi ini berarti 12 dikalikan dengan min 2 pangkat 3 berapa? Min 8 ya. Ditambah dengan 12 kali min 2 dikurangi 4 ya. 12 kali 4 dikurangi 72 dikali 2. Kemudian kalau 0 berarti ini 0 ya. Kalau 2 berarti 12 dikalikan dengan 2 pangkat 3 8 ditambah 12 dikali 4 dikurang 72 dikali, maaf ini 72 dikali min 2 ya, yang ini. Ini 72 dikali 2. Yang ini 12 kali 3 pangkat 3 ditambah 12 kali 3 pangkat 2 dikurang 72 kali 3. Oke. Nah, untuk yang terakhir, ya ini silakan kalian hitung ini berapa masing-masing nilainya. Nanti tinggal beri keterangan mana yang menjadi nilai maksimum, mana yang menjadi nilai maksimum. Ya ini tugas lah, ya tugas yang terakhir. Silakan coba hitung, ya. Jadi sekali lagi intinya mendapatkan nilai ekstrim. Pertama, dapatkan dulu titik kritisnya. Ada 3 titik kritisnya kemungkinannya. Ujung selang, stasioner, dan titik singular. Nah, setelah dapat titik kritis, tinggal masukkan ke fungsi objektif. Buatkan dalam bentuk tabulasi supaya lebih sederhana. Oke. Sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.